Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab. Selamat datang kembali di channel Anarum Jaya. Tapi sebelum kalian lanjutin nonton videonya, jangan lupa untuk di subscribe, di like, di komen, dan juga di share ke teman-teman kalian. Jadi teman-teman, di video kali ini aku akan membahas tentang perbedaan antara tersangka, terdakwa, dan terpidana. Nah, kalian pasti udah sering banget ya dengar kata tersangka, terdakwa, dan terpidana ini. Namun pasti ada beberapa dari kalian yang kadang bingung, perbedaannya apa sih? Karena kadang yang pernah saya temui, orang baru disangkakan saja atau bahkan baru dilaporkan saja sudah langsung dibilang dan dianggap oleh masyarakat itu langsung sudah dipidana, sudah salah, dan lain sebagainya. Untuk itu mari kita bahas sebenarnya bagaimana sih perbedaan antara tersangka, terdakwa, dan terpidana itu. Jadi teman-teman, sebelum kita pada pengertian dari tersangka, terdakwa, dan terpidana, kita dulu harus mengetahui yang pertama adalah terlapor. Nah, teman-teman, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memang tidak ditemukan secara jelas ya definisi atau pengertian dari terlapor. Namun dalam KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada pasal 1 angka 24 perihal definisi laporan ialah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Sehingga laporan ini menjadi dasar dari suatu penyelidikan tindak pidana, yaitu di tahap penyidikan. Maka dari penjelasan tersebut yang saya jelaskan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa terlapor ini adalah orang yang dilaporkan atas tindak pidana atau dilaporkan karena oleh suatu sebab dari pelapor. Nah, dari laporan itu polisi melakukan penyelidikan apakah benar ada tindak pidana atau tidak. Setelah melalui di tahap penyidikan, kemudian ditemukan dua alat bukti yang cukup, maka status seseorang terlapor yang saya sebutkan tadi itu akan dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Nah, jadi kita bahas sekarang tentang tersangka ya. Menurut pasal 1 angka 14 KUHP, tersangka ialah merupakan orang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Artinya, saat seseorang dinyatakan tersangka berarti sudah ada bukti permulaan bahwa dia ini patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Bukti tersebut bisa saja berupa laporan ke polisi, ditambah alat bukti lain yang sah. Perlu diingat juga bahwa status tersangka ini baru diduga melakukan tindak pidana dan belum tentu bersalah. Ini yang sering banget ditemui di masyarakat ya. Orang udah tersangka langsung dikatakan salah dan dijudge sebagai pelaku tindak pidana. Pokoknya udah parah banget ya. Sering banget kan kalian dengar. Nah, ini perlu kita tahu bahwa walaupun dalam status tersangkanya tersebut belum tentu loh bersalah, tetapi memang sangat mempengaruhi hak dan kewajiban seseorang dalam menyandang status tersebut. Selanjutnya adalah terdakwa. Nah, jadi teman-teman, setelah seseorang menyandang status tersangka di tahap penyidikan, maka status tersebut bisa dinaikkan menjadi terdakwa dengan syarat bahwa ada bukti dan memberatkan seseorang tersangka tersebut dan perkaranya bisa disidangkan di pengadilan untuk pembuktian dan lainnya. Dan dalam pasal 1 angka 15 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terdakwa ialah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan. Jadi, untuk dijadikan terdakwa ini harus ada bukti cukup untuk disidangkan dalam sidang pengadilan untuk diperiksa. Artinya, orang yang sudah menyandang predikat sebagai terdakwa telah diduga kuat melakukan tindak pidana. Nah, sekarang tentang terpidana. Jadi teman-teman, seseorang yang sudah dikatakan terdakwa tadi yang kemudian telah diputus bersalah oleh hakim itu disebut terpidana. Sebagaimana dalam pasal 1 angka 32 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terpidana ini mempunyai pengertian antara lain adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi itu dia teman-teman penjelasan tentang perbedaan antara terlapor, tersangka, terdakwa, dan terpidana.
Semoga dapat menambah pengetahuan kalian ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Tapi sebelum itu jangan lupa ya untuk tetap like video ini, di komen dan di share ke teman-teman kalian juga, dan yang pasti jangan lupa di subscribe. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.